Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjut pertemuan kita, tapi sebelumnya jangan lupa isi kehadirannya ya di satu mahasiswa. Hari ini kita lanjut ke cloud computing ya. Di sebenarnya mungkin dari awal udah dibahas juga terkait cloud computing ini, tapi kita mau coba bahas lagi karena mungkin nanti saya lanjutkan dengan mungkin saya tunjukkan contoh cloud provider ya. Yang mau kita bahas ada beberapa, apa itu cloud, jenis cloud, perbandingan dengan on-premise, mungkin keuntungan dan kekurangan penggunaan cloud, tentang cloud provider, mungkin jenis layanannya, juga contoh-contoh cloud provider apa aja, dan biasanya pembahasan masalah keamanan data di cloud, kemudian tantangan cloud, dan mungkin beberapa contoh kasus ya. Apa itu cloud computing? Jadi, cloud computing adalah model komputasi yang memungkinkan akses on demand ke sumber daya IT, apakah itu server, apakah itu storage, database, ataupun networking, ataupun juga software. Kata kuncinya melalui internet. Jadi, aksesnya bisa dilakukan ke sumber daya atau resource IT tadi melalui internet. Kemudian kalau NIST dia membagi menjadi 5 karakteristik utama ya. Yang pertama tuh on demand, artinya sumber daya itu disediakan otomatis sesuai kebutuhan si penggunanya. Kemudian nanti dia dapat diakses dari berbagai perangkat via internet dan ada juga poolingnya ya. Resource itu bisa dikelompokkan atau digabung jadi satu kelompok atau di pooling yang nanti bisa dibagi-bagi untuk menjadi resource yang diakses bersama atau dibagi dengan batasan tertentu untuk pengguna. Kalau misalnya cloud provider pasti punya banyak tenan atau pelanggan, artinya si data center si provider itu nanti akan dibagi-bagi aksesnya ke beberapa tenan dengan menggunakan pooling-pooling ini. Artinya pooling ini sebenarnya pembatasan kapasitas ya, resource. Misalnya pooling untuk berapa CPU, berapa storage, nanti itu bisa digunakan bersama lagi kalau mau misalnya mau dibagi. Kemudian ada rapid elasticity, artinya kalau layanan di cloud itu bisa diperkecil atau diperbesar kapasitasnya dengan lebih cepat. Kemudian ada juga pengukuran ya, penggunaan layanan supaya nanti bisa dipantau dan ditagihkan ke penggunanya. Jadi tadi intinya resource yang di-sharing, resource yang bisa diakses dari internet dan ada banyak jenis-jenis lagi karakteristiknya ya. Misalnya kayak ada pembayarannya, bisa diukur pembayarannya sesuai penggunaan yang digunakan sama si penggunanya. Nah, untuk jenisnya sendiri ada banyak, ada 4. Ada yang public cloud, yaitu yang dikelola oleh pihak ketiga yang dibagikan ke banyak pengguna ataupun tenan ya, dan diakses via internet. Contohnya AWS, Azure, Google Compute Platform yang nanti biasa dipakai untuk startup yang punya sistem aplikasi, ada e-commerce juga ataupun software as a service ya. Biayanya rendah, skalabilitasnya tinggi. Jadi kita nggak perlu bangun data center ya, kita tinggal bayar aja ke providernya yang yang disediakan oleh cloud provider yang jenisnya yang public ya, yang memang dia jualan ke pengguna. Kemudian ada private cloud, jadi kita misalnya punya data center sendiri, punya server-server sendiri, punya infrastruktur sendiri, yang nanti secara pengelolaannya mirip provider yang publik tadi ya. Cuma ini emang tertutup punya kita pribadi atau punya organisasi. Biasanya nanti kebutuhannya server-server itu kalau kita mau buat private cloud sendiri, kita butuh provisor ya, misalnya pakai VMware atau OpenStack ataupun Proxmox. Misalnya kayak pemerintah, perbankan, ataupun militer. Jadi yang pemiliknya punya kontrol penuh dan bisa kendalikan keamanannya secara lebih tinggi, secara pribadi ya. Ada yang hibrid, jadi kombinasi ya, koneksi antara yang public sama yang private. Kebutuhannya nanti misalnya ya kita punya server, punya data center sendiri, tapi masih kurang, kita butuh tambahan resource, tambahnya kita ambil dari public.
Jadi kombinasi antara private dan juga public cloud. Misalnya kayak kampus, perusahaan, ataupun layanan kesehatan ya. Ini fleksibel, data sensitif bisa terlindungi. Jadi data-data yang sensitif nggak diletak di public, tapi diletaknya di private cloud. Kemudian community cloud ini infrastruktur yang di-sharing bersama-sama oleh beberapa organisasi untuk kebutuhan komputasi ataupun masalah regulasi secara bersama-sama. Jadi ada banyak data, resource, ataupun aplikasi yang ingin di-sharing ya. Jadi kita punya data center, orang lain punya data center, ataupun dari publik juga, tapi ini penggunaannya sharing gitu ya. Jadi bersifat komunitas. Nah, kalau ada cloud, pasti juga tadi ada yang eh, private ya, atau mungkin bisa disebut juga kayak on-premise ini. On-premise ini maksudnya apa? Maksudnya kita punya server sendiri, kita kelola sendiri ya. Kalau cloud, servernya punya provider, kita tinggal pakai, sewa gitu ya. Jadi perbandingannya ya, kalau yang cloud sama yang on-premise dari segi infrastruktur ya, cloud itu dikelola sama providernya. Kalau yang on-premise kita punya tim sendiri yang manage servernya. Kemudian kalau biaya awal yang pasti kita sebagai pengguna nggak perlu keluarkan biaya yang besar, jadi biayanya lebih rendah dan kita bayar sesuai yang kita pakai. Kalau on-premises pasti lebih tinggi, kenapa? Karena kita punya server sendiri, kita beli dulu servernya, kita cari dulu SDM yang bisa config-nya, siapin cooling, siapin network dan sebagainya. Jadi biayanya besar. Ya. Tapi nanti kita nggak perlu bayar-bayar lagi kan, kita cuma bayar operasionalnya aja, listrik, internet dan SDM-nya ya. Bayar besarnya di awal itu maksudnya capex ya. Biaya operasional, OPEX itu ini kalau cloud pasti dia sesuai ya. Sesuai kita penggunaannya berapa. Tapi kalau on-premise itu tetap dan ada pasti termasuk masalah biaya pemeliharaan. Nah, kalau cloud skalabilitas apakah perlu tambah server, tambah hard disk, tambah CPU itu otomatis tinggal kita request atau tinggal kita pakai ya. Kita request aja nanti langsung kita dapat tambahan resource-nya. Kalau udah nggak perlu lagi, perlu dikurangin bisa. Itu scalabilitasnya. Jadi berbasis on demand sesuai request kita dan otomatis. Kalau on premise ya karena servernya server kita sendiri, kalau perlu tambah hard disk, tambah CPU, atau tambah server yang lain ya kita beli lagi, beli dulu gitu ya. Kemudian untuk masalah keamanan, kalau cloud itu nggak bisa kita salahkan si providernya kalau misalnya ada kebocoran data gitu ya. Kenapa? Aplikasinya kan kita yang punya. Kalau ada vulnerability di aplikasi kita, itu berarti menjadi tanggung jawabnya kita ya. Kalau on-premise memang semuanya udah tanggung jawabnya kita. Masalah data, masalah vulnerability, masalah firewall itu udah tanggung jawab kita. Nah, kalau pemeliharaan kita nggak ngatur kalau yang cloud, karena udah ditangani semuanya sama si provider. Tapi kalau yang on-premise, server kita sendiri, itu jadi tanggung jawab tim internalnya kita. Nah, untuk SLA, service apa ya, masalah ketersediaan layanan ya, service level agreement itu untuk yang cloud pasti dijamin sama si providernya. Tinggal besarannya itu tergantung ya. Nanti tergantung sama harga juga kita bayar. Makin tinggi persentasenya, makin besar biayanya. Kalau kalau on-premise itu tergantung kita ya. Masalah infrastrukturnya kita sama timnya kita sanggup atau enggak gitu ya. Lokasinya kalau itu data centernya provider mungkin di luar negeri, kalau on-premise ya di tempat kita sendiri. Kemudian keuntungan menggunakan cloud ya, tadi skalabilitas ya. Kapasitas bisa disesuaikan otomatis sesuai request. Nggak perlu beli hardware yang saat beban ikat. Dan bisa kita turunkan kalau udah nggak perlu lagi resource yang besar. Jadi skalabilitasnya bisa dibesarin, bisa dikecilin dengan mudah. Kemudian aksesnya lebih global karena bisa diakses dari mana aja ya. Kita nggak perlu mikirkan langganan internetnya lagi. Pemeliharaannya juga mudah karena kita nggak perlu mikir, yang mikir cuma si providernya, yang mereka yang ngelola, yang nanganin. Efisiensi biaya ya, karena kita nggak perlu beli server besar di awal, kita cuma sewa aja, jadi biayanya bisa lebih mudah ya, lebih murah ya. Tapi tergantung juga seberapa baik perencanaan kita gitu ya.
Kemudian untuk masalah backup dan disaster recovery, biasanya semua layanan cloud infrastruktur itu udah disediakan juga untuk masalah backup dan recovery-nya ya. Kemudian kita nggak perlu mikirkan lagi masalah setting-setting server, kita tinggal pakai. Jadi kita bisa fokus untuk inovasi dan kembangkan aplikasinya kita. Nah, pasti ada kekurangannya juga kalau kita pakai cloud. Pasti aplikasinya itu tergantung sama internet, karena kan aplikasinya di internetnya, di cloudnya. Nggak bisa diakses kalau ada gangguan internet di kitanya ya. Kalau jaringan internet kita ada masalah, kita nggak bisa mengakses aplikasinya kita. Biaya jangka panjang, karena dia berulang kita langganan, nanti bisa jadi investasinya lebih besar dibandingkan on-premise. Ya, kita beli server besar di awal berapa miliar misalnya, tapi setelah tahun itu, tahun 2, tahun 3, dan seterusnya, kita tinggal masalah pemeliharaan. Karena kalau cloud, ya kita kan akan bergantung sama cloud provider karena aplikasi kita ada di situ. Wajib kita langganan selama mungkin, selama aplikasinya itu masih mau kita pakai. Kemudian, kita nggak punya kendali penuh ya, tapi ya biasanya sih kalau kita udah pakai cloud, kita biasanya akan lebih memilih nggak perlu punya akses penuh untuk masalah server, masalah OS-nya, OS infranya ya. Kita masalah OS yang kita pakai untuk aplikasinya aja. Kemudian masalah privasi data. Dari dulu nih masalah privasi data di cloud itu selalu dibahas ya. Karena apa? Karena servernya di tempat kita juga nggak tahu servernya di mana kan. Dibilang data centernya di Singapura, tapi kan server fisiknya yang mana kita nggak tahu. Kemudian server itu kan mungkin nggak cuma kita yang punya akses atau aplikasi kita nggak cuma di situ aja ya, dan juga punya orang ya. Jadi ada kekhawatiran data kita tuh bocor sama orang lain yang langganan cloud juga. Tapi ini sebenarnya nanti jadi tanggung jawab bersama antara penggunanya sama si providernya. Nah, yang ini yang lebih berat sebenarnya, vendor login. Kalau kita udah pakai cloud provider, aplikasi kita udah jalan di situ, udah jalan, udah berat lagi kita mindahkannya ya. Artinya kita akan bergantung sama si providernya. Apalagi kalau mau pindah-pindah, jadi berat lagi kerjaannya ya. Kemudian ada regulasi ya. Di luar negeri itu biasanya ada regulasi masalah data, masalah security, masalah perbankan dan sebagainya. Jadi biasanya itu ada yang mungkin tidak sesuai sama undang-undang di Indonesia ya. Perlindungan data pribadi misalnya nggak boleh kita letakkan data misalnya di luar atau gimana. Jadi kekurangannya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Belum? Sebelum saya lanjut. Untuk model layanan ya, pasti kan sudah sering dengar ada namanya infrastruktur as a service. Jadi yang dikasih service layanan yang ditawarkan itu adalah infrastruktur ya, apakah itu server dalam bentuk virtual machine, apakah itu masalah storage, apakah masalah jaringan. Nanti penggunanya cukup mengelola sistem operasi sama aplikasi yang berjalan di dalam virtual machine-nya. Ada namanya platform as a service. Jadi kita cuma pakai aplikasinya aja tanpa perlu mengelola sistem operasi ataupun hardware ataupun servernya. Tinggal pakai aplikasinya aja. Ada software as a service. Jadi aplikasinya tinggal kita pakai ya. Contoh-contohnya misalnya yang virtual machine produknya AWS namanya EC2, kalau punyanya Google namanya Compute Engine, kalau Azure namanya Azure Virtual Machine. Nah, kalau platform as a service ada macam-macam ya. Misalnya misalnya kita pakai di AWS tuh untuk database itu udah ada, jadi kita nggak perlu install sistem operasi, install MySQL nggak perlu, udah ada MySQL-nya tinggal kita pakai aja. Ini contoh lainnya misalnya Google App Engine atau Azure App Service atau Heroku. Kalau software as a service kita nggak ada mikirin apa-apa, nggak ada nyeting-nyeting, tinggal pakai jadi penggunanya aja. Contohnya Gmail, Microsoft 365, Zoom, Salesforce gitu ya. Kita nggak perlu mikirin aplikasinya, tinggal pakai aplikasinya aja. Nah, oke. Jadi kalau masalah jenis layanan tuh banyak ya. Sekarang banyak kali tambahan-tambahan penamaan ya. Misalnya security as a service itu ada. Nanti apalagi as a service ada lagi. Tapi yang paling basic tiga ini ya.
Artinya layanan cloud itu sebenarnya secara basicnya ada tiga ini. Cuma ngatur aplikasi, sorry, cuma pakai aplikasi atau kita kita punya aplikasi sendiri, butuh database, kita integrasikan tapi kita nggak perlu setting-setting database-nya lagi, atau kita pengen punya server. Gitu ya. Cara umumnya ada tiga besar ini aja. Kemudian contohnya ya, contohnya di global dan di Indonesia tuh ada banyak. Contohnya AWS, Amazon Web Service, ada Azure, ada Google Cloud Platform, Alibaba. Untuk yang global, kalau yang di Indonesia ada Telkom Sigma, mungkin ganti lagi namanya sekarang. Ada juga Bisnet GeoCloud, ada juga mungkin yang lain yang contoh-contohnya. Nah, masing-masing punya produk-produk atau layanan sendiri gitu ya. Kayak S3 itu storage, object storage, EKS itu Kubernetes, jadi macam-macam ya, ada banyak sekali ya. Kalau butuh ada GPU ada juga pasti misalnya, atau butuh yang apa ya, atau AI nggak perlu buat model lagi, tinggal pakai modelnya aja itu juga ada gitu ya. Ya kalau sini dibilang pangsa pasar paling besar itu 31% pakai AWS ya. Ini saya AI yang bilang ya, saya nggak tahu betul atau enggak ya. Tapi mungkin betul. Oke, masalah keamanan data ya. Ada tanggung jawab yang dibagikan antara si provider sama si penggunanya ya. Provider menanggung jawab masalah keamanan fisik data centernya, keamanan hypervisornya, keamanan jaringan backbone-nya, sama keamanan hardware. Pengguna tanggung jawab masalah konfigurasi akses, manajemen identitas untuk akses penggunanya, enkripsi data kita di aplikasi, sama masalah pengaturan datanya di aplikasi yang kita jalankan di cloud. Kemudian PSOS, jadi nanti ada juga masih tanggung jawab kalau masih yang layanan IaaS ya, infrastruktur as a service, artinya nanti tanggung jawab update-update itu masih ada di tangan si penggunanya ya. Jadi ya intinya tambahan ya, kalau pengen lebih aman lagi harus kita patuhi atau ikuti rekomendasi masalah keamanan ya. Misalnya pakailah enkripsi data misalnya. Pakailah Identity Access Management gitu ya. Kalau ada multi-factor atau MFA ini ya diaktifkan gitu ya. Kemudian standar keamanan misalnya ISO 27001 diikuti gitu ya. Kemudian masalah ada WAF, ada eh, firewall, security group ini firewall ya. Ada juga masalah DDoS protection ini masalah networknya ya. Kemudian tambahin monitoring atau dashboard untuk security, untuk monitoring security-nya misalnya pakai. Sekali sekali. Hah? Misalnya security-nya kita kita monitoring ya pakai SIEM ya. Misalnya Wazoo atau yang apa yang lain lah. Misalnya contohnya Azure Monitor, Threat Detection ataupun CloudTrail. Jadi permasalahannya ya jangan sampai apakah itu di on-premise ataupun di cloud tetap sama. Jangan sampai data breach, jangan sampai salah konfigurasi jadi vulnerability, jangan sampai ada serangan dari dalam sendiri, jangan sampai kena DDoS dari luar, jangan sampai middle in the middle attack untuk mengambil data ataupun hijack ya. Nah, tantangan penggunaan cloud tadi ya masalah keamanan sama privasi, ada masalah undang-undang juga yang harus kita ikuti. Ada masalah biaya ya, karena kita langganan atau kita bayar sewa bisa jadi tiba-tiba bengkak gitu ya. Contoh misalnya ada orang sewa virtual mesin, habis itu nggak dimati-matiin gitu ya. Ternyata nggak dipakai kan, biayanya tetap jalan ya. Jadi ya harus dimatiin. Jadi sering dulu tuh kalau ada yang kejadian itu apa? Ada kejadian misalnya orang baru pertama kali pakai cloud provider, masukkan kartu kredit kan. Habis itu dia nggak perhatikan kalau virtual mesinnya nggak dipakai, nggak dimatiin. Nah, ternyata tiba-tiba dapat tagihan lumayan besar gitu ya. Padahal mungkin bisa diminimalisir dengan cara ya kalau VM-nya nggak dipakai ya cukup cukup di shutdown aja ya, nggak perlu dihapus ya. Kalau dia masih hidup, billingnya tetap masih jalan ya.
Kemudian kalau kita punya aplikasi lama di on-premise yang mau diintegrasikan connect ke cloud, pasti butuh tambahan tools ataupun ada SDM yang paham caranya ya. Kemudian skill gap ya SDM-nya. Jadi sama kayak teknologi IT yang lain atau tools-tools yang saat ini banyak di IT ya. Perkembangannya itu mungkin setahun aja udah banyak perubahan. Juga cloud provider ya. Kita biasanya pakai Linux, terus tiba-tiba setting server sendiri, terus harus dipaksa pakai cloud, pasti ada bingung ya. Disuruh pakai AWS tiba-tiba, pasti kan bingung ya. Gimana caranya sih gitu ya. Atau nanti tiba-tiba ganti lagi providernya, pasti beda lagi cara pakainya. Jadi ya gapnya itu lumayan tinggi. Kenapa? Karena perkembangan teknologinya juga masih terlalu cepat ya. Ya, kita si SDM-nya juga mungkin belum sempat dapat pelatihan, belum sempat belajar. Tiba-tiba ya udah nggak harus belajar ngejar lagi ya. Ada vendor login kayak tadi saya bilang ya karena kita udah pakai cloud tiba-tiba ya kalau memang nggak langganan lagi ya ribet ya harus ngambil datanya minta aplikasinya lagi jadi kita bergantung sama si providernya. Kemudian masalah konektivitas sama latensi. Jadi ada kendala misalnya karena cloud providernya itu data centernya di luar negeri, kok rasanya aplikasi kita jadi lambat diakses sama si klien atau si pengguna ya. Karena jaraknya jauh, ada latensi, maka ada masalah koneksi, jadi mungkin nggak merata kecepatan aksesnya. Kalau mau lebih cepat, biasanya nanti opsinya pilih data center yang lebih dekat atau pakai layanan SDN-nya, bukan software defined network ya. Sorry, ya CDN, Content Delivery Network, bukan SDN salah saya. Content Delivery Network supaya bisa lebih cepat latensinya. Nah, contoh-contoh kasus yang bisa cocok mungkin kalau pakai cloud. Misal kita punya aplikasi web dan aplikasi mobile skalanya besar. Nah, mungkin nanti ada kebutuhan penggunanya meningkat sangat tinggi. Nah, kalau kita pakai on-premise kan susah nambah resource ya. Jadi butuh skalabilitas dan high availability yang tinggi. Jadi kita bisalah pakai mungkin AWS gitu ya. Ada database-nya namanya RDS, ada CloudFront-nya itu yang tadi CDN-nya. Ada masalah pengolahan pengolahan data ya untuk big data, butuh analitik, butuh data science ya misalnya, datanya besar, butuh tempat penampungan data, butuh komputasi yang juga tinggi untuk penelitian, maka mungkin cocoknya pakai BigQuery-nya si GCP punya Google. Jadi mungkin kalau kita setup di komputer kita sendiri kan butuh waktu ya, butuh hard disk, butuh CPU yang banyak misalnya, jadi lebih lama. Mungkin kita bisa mempermudah dengan pakai layanan cloud aja. Kemudian CI/CD atau DevOps, jadi butuh lingkungan aplikasi yang bisa cepat berubah, ada update, jadi proses update aplikasi di server itu lebih cepat. Nah, ini bisa CI/CD ya butuh lingkungan environment dari laptop si programmer sampai dia ngupdate ke server itu dengan cepat. Jadi butuh mungkin ya bisa butuh cloud provider yang support CI/CD ya, misalnya kayak Azure DevOps ataupun bisa pakai Kubernetes. Untuk data, misalnya butuh backup, butuh recovery juga, kita bisa pakai S3 misalnya, ya. Nyimpan datanya mungkin dalam waktu kurun yang lebih panjang dan bisa jadi jarang diakses, tapi tetap harus di backup. Kita nggak punya server storage yang cukup untuk nampung data yang sangat banyak misalnya, kita pakai Glacier. Kemudian untuk IoT, daripada kita mikirin pening-pening punya servernya, yang penting perangkat IoT-nya bisa connect internet, ya udah tertampung aja ke ke Azure IoT ya. Kemudian autentikasi ya, masalah akses SSO, misalnya kita bisa pakai Active Directory-nya Azure ataupun AWS Cognito. Oke, simpulannya ya, di era modern sekarang ini ya, cloud itu udah jadi banyak apa ya, jadi sangat penentu ya, kita punya aplikasi pengen cepet. Jadi cloud ini sangat membantu dari segi fleksibilitas, dari segi biaya, tadi nggak perlu beli server di awal dulu. Dan bisa kita atur mau tambah atau mau kurangi resource sesuai kebutuhan. Kemudian pemilihan jenis kelas sesuai kebutuhannya kita.
tapi tetap mempertimbangkan masalah data yang sensitif. Kemudian keamanan cloud itu nggak cuma tanggung jawab si provider, tapi tanggung jawab juga si kita si penggunanya ya. Tantangannya tetap masalah keamanan data bisa kita jaga sendiri, tidak hanya bergantung sama provider dan gimana masalah kita nanti ke depannya ya, apakah kita akan jatuhnya sangat bergantung sama providernya atau tidak. Dan juga masalah SDM kita, paham nggak dia cara pakai cloud yang banyak ini ya. Kemudian terkait juga aturan apakah diperbolehkan atau tidak kalau kita punya aplikasi yang sensitif datanya. Kemudian cocok kalau misalnya kita punya project yang butuh skalabilitas resource-nya, juga butuh kolaborasi dengan tim, yang mungkin lebih supaya produksinya lebih cepat, tapi kita juga bisa pengen ada efisiensi biaya. Jadi masalah biayanya itu sebenarnya setiap cloud provider itu punya apa ya, punya kalkulatornya ya. Oke, sekarang saya coba eh, stop dulu. Saya akan coba kasih contoh tampilan si AWS ya. Ini waktu saya Zoom saya juga tinggal 7 menit. Harusnya sih cukup ya. Nih. Oke, sini tengok ada masalah biaya ya, ada angkanya, ada harganya ya. Tapi nggak usah nengok angkanya. Jadi kita sebagai pengguna cloud tuh bisa tahu kita udah harus bayar berapa di setiap bulan. Jadi contohnya di sini ada banyak layanan misalnya kayak virtual machine. Di sini nanti kita bisa buat ya virtual machine. Contohnya eh, ya, ini ada virtual machine yang lagi jalan, ada dua virtual machine. Yang mau saya tunjukkan di sini mungkin ya. Itu kan masalah apa yang dipakai ya. Nah, nanti kalau kita pakai cloud, kita mau buat virtual machine, nanti kita akan dipilihkan jenis atau tipe ya. Mau yang ukuran resource-nya seberapa banyak gitu ya. Misalnya berapa CPU, berapa RAM-nya, jenis hard disk-nya, kecepatan koneksinya gitu ya. Pastinya harganya makin besar ya makin mahal gitu ya. Tinggal kita pakai sesuai kebutuhan kita. Jadi saat kita punya VM, sorry, saat kita punya aplikasi, aplikasinya kecil ya nggak perlu pakai virtual machine di cloud yang ukurannya besar gitu ya. Pakai yang kecil aja yang paling murah dulu misalnya. Nanti kalau udah butuh lebih besar, nah kita bisa pilih lah. Kemudian ini ya, OS. OS ini Sorry, salah pilih. OS. Jadi cloud provider itu juga punya sistem operasi yang bisa kita pakai langsung ya. Apakah Linux, Ubuntu, SUSE, Red Hat, Windows gitu ya, atau yang lain ya. Kayak Fortinet ini mas perangkat security firewall gitu ya. Atau kita mau buat OS kita sendiri bisa. Setelah kita udah punya OS, udah ada stack aplikasinya, pengen apa aja yang tersedia di OS itu, mau ada Apache atau Agent X, mau PHP-nya PHP berapa, habis itu kita jadikan template ya. Template OS kita sendiri atau image namanya. Makanya namanya AMI. AMI ini ujungnya apa ya? Kepanjangannya lupa ya. Tapi image I-nya image. Jadi sistem operasi yang tinggal kita pasangkan ke virtual machine-nya ya. Jadi nanti setelah terpasang udah ada aplikasinya di dalam yang kita butuh. Jadi nggak perlu perlu setting-setting lagi dari awal semuanya. Kemudian nah ini ya load balancer. Jadi kita kalau punya aplikasinya banyak atau pengen jangan sampai down misalnya ya. Kita nanti penggunanya tambah, kita mesti tambah server, kita butuh namanya load balancer. Nanti mungkin pertemuan ke depan terakhir ya, kita bahas masalah load balancer, masalah reverse proxy mungkin. Jadi kita bisa atur masalah akses pengguna ke server yang mana. Jadi bisa atur beban tinggi si pengguna yang mau akses ke banyak server kita. Itu namanya load balancing. Nah, jadi banyak ya layanan di sini. Ada juga misalnya kayak database. Database kita mau pakai yang MariaDB atau yang SQL atau apa ya? Ya, semua sudah disediakan sama si providernya, tinggal kita pakai ya.
mau pakai Mongo udah ada tinggal pakai. Ini nggak perlu setting-setting OS-nya kita install MariaDB MSQL-nya nggak perlu. Udah ada dia tinggal kita pilih aja. Tinggal kita akses portnya, IP-nya berapa, user password untuk aksesnya, kita setting ke aplikasinya kita. Oke, mungkin itu aja. Ada yang mau ditanya, silakan. Sebelum Zoom-nya habis ya. Pak, kemarin saya ada lupa absen, Pak. Absen, bisa Di lupa. pertemuan 8 dan 9 gitu, Pak. Mau 8 dan 9 udah lama kan? Oh, udah lama nggak bisa saya rubah. Oh, Udah dikunci jadi soalnya itu kan ada yang sesudah tes, Pak. sesudah UTS. 8, pertemuan 8 itu tes, Pak. Pertemuan 9 itu sesudah tes. Ya, itu kan udah lama ya. Kalau udah lama saya nggak bisa rubah. Memang di sistemnya memang udah dikunci. Pertemuan 8 kan? Iya, Pak. 8 dan 9, Pak. Tuh, nggak bisa saya rubah nih. Itu bulan Maret kan? April, Pak. Oh sorry, April. April bulan lalu ya. eh nantilah ya masalah absen ya. Masalah Oke, Pak. materi tadi, ada yang mau ditanya? Kalau masalah tugas nanti bisa di WA saya, nanti saya coba cek lagi ya. Apa nggak bisa diakses. Yang pasti itu memang virtual mesin kalian itu cuma bisa diakses dari USU aja ya. Mau harusnya bisa pakai eduram atau enggak. Tapi kalau misalnya nggak bisa akses, coba saya cek dulu apa IP-nya masih tetap ada perubahan IP. Harusnya sih nggak berubah. Oke, cukup. Jangan lupa tugasnya di minggu depan terakhir. Jadi biasanya sih kalian ini akan banyak hubungi saya nih setelah hari ini. Gak apa-apa, tapi hubungin aja terus kalau misalnya ada nggak bisa akses ya. Kalau absen sih gimana tuh susah. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya tutup. Hmm, Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Yang Pak.